Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Ini saham yang siap terbang dan bikin tidur nyenyak. Untuk itu, simak video ini sampai selesai ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin akan membahas satu saham yang sangat terkenal di bursa. Konon, katanya banyak yang mengatakan, beli saja saham ini, tidur, dan dalam jangka panjang harganya akan terus naik. Kalaupun saham yang lain punya fluktuasi yang besar, saham ini cenderung lebih stabil dan terus meningkat. Selain itu, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang punya efisiensi biaya paling baik di industrinya. Apakah Anda tertarik mengetahuinya? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangan perusahaan ini. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Sebagai informasi, di akhir video Mimin akan menyampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton video ini sampai selesai ya. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 54,94% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang beredar di masyarakat adalah sebesar 45,06%. Kepemilikan saham mayoritas di perusahaan ini memang masih mendominasi, namun tidak sebanyak beberapa perusahaan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Porsi kepemilikan masyarakat sebesar 45,06% sebenarnya sudah cukup besar. Namun, ada satu poin plus dari saham ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Hal berikutnya yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Presiden komisaris punya 21,2 juta lembar saham dan presiden direktur punya 7,8 juta lembar saham. Poin plus yang Mimin suka dari saham ini adalah kepemilikan saham oleh top manajemennya. Tidak mudah kita menemukan perusahaan yang hampir semua top manajemennya punya kepemilikan dalam jumlah yang besar, baik itu presiden komisaris, presiden direktur, dan direkturnya. Namun di perusahaan ini Anda akan menemukan kepemilikan saham top manajemen yang bahkan berada di atas 500 miliar rupiah. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan sekitar 43,33% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 750 triliun menjadi 1.075 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 918 triliun, aset perusahaan mengalami kenaikan sekitar 17,10%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan sekitar 44,01% selama 4 tahun, dari yang awalnya 618 triliun menjadi 890 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 744 triliun, liabilitas perusahaan mengalami kenaikan sekitar 19,62%. Di sini kita bisa melihat perusahaan mampu mencatat pertumbuhan yang baik untuk aspek aset dan liabilitasnya. Pertumbuhan kedua komponen ini cukup seimbang selama 4 tahun terakhir dan hal ini tentu menjadi kabar yang baik mengingat bisnis perusahaan sangat berhubungan dengan kedua komponen tersebut. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 78,56 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 22,44% dibandingkan tahun 2017 dengan angka 64,16 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan sebesar 77,45 triliun, pendapatan perusahaan mengalami perubahan 1,43%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebesar 27,13 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 16,39% dibandingkan tahun 2017 dengan nominal 23,31 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 28,57 triliun, perolehan laba mengalami penurunan sekitar 5,04%. Aspek pendapatan dan laba rugi perusahaan ini juga memperlihatkan kinerja yang baik. Perusahaan mampu tumbuh belasan sampai puluhan persen dalam 4 tahun terakhir. Sedangkan di tahun 2020 tentu cukup wajar jika terjadi penurunan laba akibat dampak pelemahan ekonomi. Namun yang perlu diapresiasi dari perusahaan ini adalah penurunan yang tidak signifikan, bahkan hanya di bawah 10%. Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan ini adalah sebesar Rp432 pada tanggal 7 April 2021. Dengan menggunakan harga saham 31.850, dividen yield yang diberikan sekitar 1,36%.
Biasanya perusahaan membagi dividen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Di tahun 2021, perusahaan baru saja membagi dividen sebanyak 1 kali sehingga kita belum bisa menentukan angka pasti dari dividen yield-nya. Namun, biasanya yield yang ditawarkan tidak terlalu menarik karena hanya berkisaran di angka 1-2% saja. Di sisi lain, apabila membandingkan dengan kinerja harga saham dalam beberapa tahun terakhir, rasanya yield dividen seperti itu jadi toleransi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat pembahasan selanjutnya. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 15.500. Apabila membandingkan dengan harga saham 31.850 saat video ini dibuat, berarti terjadi kenaikan sekitar 105,48%. Dalam 4 tahun terakhir, harga saham perusahaan sudah naik 105%. Bukankah hal ini cukup menarik bagi investor, mengingat banyak saham blue chip lain yang malah mengalami penurunan? Inilah salah satu penyebab kenapa banyak orang sering mengatakan bahwa saham ini merupakan salah satu saham bagi pemula, di mana beli saja lalu tinggal tidur dan harganya akan naik. Apakah kamu setuju dengan hal itu? Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 31.850, per saham ini berada di angka 27,89 kali dengan PBV 4,39 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 7.249. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 63.700, berarti valuasi PBV saham ini berada di angka 8,79 kali. Dengan kualitas yang luar biasa, saham ini dihargai dengan valuasi yang cukup premium. Apabila membandingkan dengan kompetitor yang punya kinerja setara, valuasi saham ini memang cenderung mahal. Untuk itu, jika memikirkan apakah berpotensi menghasilkan multi-bagger, mungkin jika di hold dalam jangka waktu yang sangat panjang, hal itu mungkin. Tapi untuk waktu di bawah 5-10 tahun, rasanya cukup sulit. Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Sebenarnya Mimin sedang membahas saham BBCA atau Bank Sentral Asia. Perusahaan ini listing sejak tanggal 31 Mei 2000 dan bergerak di sektor perbankan. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Sebagai informasi, saham ini merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report Triwulan 1 2021. Apabila Anda membutuhkan informasi mendetail mengenai bedah fundamental dan laporan keuangan, serta harga beli dan jual yang ideal, mungkin e-book ini bisa membantu. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama ada Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa dan Analysis Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Thank you.